Arna berhasil memoles kinerja bisnisnya dengan pertumbuhan signifikan pada semester 1. Tumbuh 16,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,22 triliun rupiah. PT Arwana Citra Mulia Tbk atau emiten berkode saham Arna berhasil memoles kinerja bisnisnya dengan pertumbuhan signifikan pada semester 1 2025. Lonjakan volume produksi dan kenaikan harga jual produk keramik turut mengerek pendapatan perusahaan secara positif. Arna berhasil memoles kinerja bisnisnya dengan pertumbuhan signifikan pada semester 1. Mencatat pertumbuhan neto sebesar 1,42 triliun rupiah pada paruh pertama 2025, tumbuh 16,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,22 triliun rupiah. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi kapasitas produksi dan strategi pemasaran yang efektif di pasar domestik maupun ekspor. Manajemen Arna menyoroti upaya peningkatan kualitas produk dan inovasi desain sebagai kunci daya saing di pasar keramik yang kompetitif. Ekspansi jaringan distribusi dan kemitraan strategis juga memperkuat penetrasi produk Arna ke berbagai segmen konsumen, termasuk proyek konstruksi dan renovasi residensial dan komersial. Arna optimistis tren positif ini akan berlanjut di semester kedua tahun 2025 dengan dukungan permintaan yang meningkat serta kondisi pasar yang mulai pulih. Fokus perusahaan tetap pada efisiensi operasional dan penguatan merek untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan kinerja solid pada semester pertama, PT Arwana Citra Mulia terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri keramik nasional. Perusahaan siap memanfaatkan peluang pasar dan menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Hasnur International Shipping Tbk melalui anak usaha mereka PT Hasnur Multi Sinergi memperkuat layanan angkutan batu bara dengan investasi strategis penambahan armada kapal jenis Floating Loading Facility atau FLF. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan pengangkutan batu bara. PT Hasnur International Shipping Tbk melalui anak usaha mereka PT Hasnur Multi Sinergi memperkuat layanan angkutan batu bara. Peletakan lunas kapal baru FLF HMS 88 dilakukan di galangan PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia menandai langkah maju dalam perluasan armada dan penguatan layanan logistik HAIS. Kapal FLF memiliki fungsi vital dalam memudahkan proses pengangkutan batu bara langsung dari tambang ke kapal pengangkut besar di laut sehingga peningkatan produktivitas dan memangkas biaya operasional. Dengan armada FLF terbaru ini, HAIS optimistis dapat melayani permintaan angkutan batu bara yang terus meningkat serta memperkuat posisi di industri pelayaran nasional. Investasi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas jaringan layanan sekaligus menjawab tantangan logistik di sektor energi dan pertambangan. Manajemen HAIS juga menegaskan bahwa penambahan kapal ini akan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas layanan dan kecepatan distribusi batu bara. Perusahaan berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra bisnis secara optimal. Dengan penambahan armada kapal Floating Loading Facility, PT Hasnur International Shipping siap memperkuat layanan angkutan batu bara sekaligus mendukung pertumbuhan sektor energi nasional. Langkah strategis ini menegaskan komitmen HAIS sebagai pemain utama di industri pelayaran Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Metropolitan Land Tbk atau Medland memulai proyek baru yaitu Medland Kertajati, sebuah pengembangan kota mandiri modern di Majalengka, Jawa Barat. Proyek ini ditujukan menangkap peluang pertumbuhan di pusat ekonomi baru dengan konsep integrasi hunian dan fasilitas komersial sejak awal. PT Metropolitan Land Tbk memulai proyek baru yaitu Medland Kertajati.
Pimpinan unit Medland Kertajati menjelaskan bahwa proyek ini mengusung konsep New City sebagai kota mandiri yang tidak hanya menyediakan berbagai tipe hunian, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas komersial dan sosial lengkap. Strategi ini bertujuan menciptakan kawasan yang hidup dan berkelanjutan, mendukung aktivitas penghuni serta memberikan nilai tambah investasi properti. Medland menyiapkan infrastruktur modern seperti jalan akses yang terintegrasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan area rekreasi yang nyaman. Lokasi strategis di Kertajati yang dekat dengan bandara dan jalan tol juga membuka potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan serta kemudahan mobilitas bagi warga kota mandiri ini. Perusahaan optimistis proyek Medland Kertajati akan menarik minat investor dan masyarakat yang mencari hunian sekaligus kawasan produktif baru di Jawa Barat. Pengembangan berkelanjutan akan dilakukan seiring dengan kebutuhan pasar untuk memastikan kawasan ini berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang modern. Pengembangan Medland Kertajati oleh PT Metropolitan Land diharapkan menjadi pionir kota mandiri modern yang berkelanjutan di Jawa Barat. Proyek ini menjadi bagian strategi perusahaan memperkuat portofolio dan berkontribusi pada pengembangan properti nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur periode September 2025. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu. Kebijakan ini merupakan sinyal kuat dari Bank Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, keputusan ini tidak diambil secara gegabah. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5 plus minus 1% hingga tahun 2026. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas agar sesuai dengan fundamental ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan suku bunga ini hanya bagian dari bauran kebijakan moneter yang lebih luas. Bank Indonesia akan terus memperkuat ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial. Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bank Sentral juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, dan peningkatan ketahanan infrastruktur pembayaran. Dengan langkah-langkah ini, sinergitas, langkah-langkah bauran kebijakan Bank Indonesia, moneter, makrobudensial, dan digitalisasi pembayaran, demikian juga pendalaman pasar keuangan, semua diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dengan tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas moneter. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 4,75%. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan lending facility turun menjadi 5,5%. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.